Assalamualaikum Mas Yogi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Iya, Mas Yogi, langsung to the point aja ke pertanyaan saya ya. Eh, Sepanjang hidup Mas Yogi, selama hidup Mas Yogi, berapa hutang Mas Yogi yang pernah ditanggung dan berhasil dibayar? Ceritakan juga bagaimana ikhtiarnya, langkah-langkahnya agar hutang itu bisa terbayarkan. Silakan Mas Yogi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi gini, yang pertama itu dalam hidup saya itu saya pernah ngerasa Pak di fase sulit itu pada saat tertipu ya. Tertipu dalam perkara bisnis sekitar di angka nominalnya 183 juta secara uang pokok dan secara imaterial hampir di angka 125 jutaan. Jadi kurang lebih itu hampir di angka 200 lebih sekian lah. Nah, alhamdulillah Allah izinkan dan Allah mudahkan bisa membayar itu dan mencicil ya. Sampai sekarang tinggal di sisa hutang itu di sekitar 8 juta rupiah. Sebelumnya kita sudah sempat lunas di 5 bulan pertama. 5 bulan pertama kita udah berusaha lunas di angka 200 juta. Alhamdulillah. Kalau terapannya karena kita ada dua hal ya kan ya bang ya, karena kita belajar waktu itu karena ada dua hal. Pertama, bersabar pasif dan bersabar aktif. Bersabar pasif itu berpasrah diri dan tidak melakukan apa-apa, dan itu yang pertama kali saya lakukan. Saya udah melakukan sholat tahajud, berdoa ya kan, tapi ada yang kita lupakan kadang. Setelah kita tahajud, kita ikhtiar, kita berdoa, itu kita melakukan ikhtiar secara tersusun atau terencana. Contohnya gimana ya, akhirnya saya berusaha bersabar secara aktif. Nah, bersabar secara aktif itu maksudnya adalah berusaha untuk ikhtiar dan berpasrah diri ke Allah juga, tapi dengan ada susunan rencananya. Contoh, pada saat saya di fase drop, fase down, tidak ada teman yang membantu atau tidak ada peluang yang terlihat, saya melakukan ikhtiar. Yang pertama yang saya lakukan ikhtiar adalah saya silaturahim ke teman-teman sambil menyusun rencana-rencana dan target-target saya setelah hal apa saja yang sudah saya lakukan. Yang pertama yang jelas sulit. Pertama itu sulit, tapi dengan modal keyakinan, dengan afirmasi diri positif dan terus berusaha, alhamdulillah akhirnya setelah menawarkan produk-produk saya, produk-produk yang saya tekuni, yang saya jalani, saya dari teman ke teman, akhirnya saya mendapatkan investor. Yang itulah menjadi langkah pertama saya setelah saya mendapatkan investor untuk mengembangkan usaha saya. Nah, kalau boleh tahu produk yang ditawarkan apa ya Mas Yogi? Waktu itu saya menjalankan bisnis, sampai hari ini saya menjalankan bisnis travel umroh dan travel trip 3 negara khususnya dan Turki. Dan alhamdulillah itu yang saya tawarkan, untuk menawarkan teman-teman untuk menginvestasikan ke dalam perusahaan saya gitu, dengan nominal yang menurut saya itu tidak besar, yang penting cukup untuk melakukan promosi, entah itu soft selling melalui Instagram maupun hard selling menuju ke guru-guru kiai atau ke teman-teman. Oh gitu. Jadi salah satu ikhtiarnya silaturahim. Di samping silaturahim juga menawarkan menyiapkan produk terbaik. Okay. Jadi di sisi lain selain silaturahim, yang kedua itu saya menyiapkan produk terbaik saya yang hasil evaluasi atas kegagalan dan kesalahan saya. Gitu. Jadi setelah saya menyiapkan produk terbaik, di situ saya mempresentasikan produk terbaik saya itu, yaitu produk travel umroh dan travel trip jalan-jalan. Selain langkah-langkah tadi, mungkin ada langkah-langkah apa aja realistis yang sudah dilakukan dan nasihat untuk para subscriber? Kalau nasihat mungkin bukan nasihat kali, berbagi sharingnya. Yang jelas itu jangan pernah menyerah. Yang kedua itu kalau semuanya pasti kalau dibilang jangan menyerah, semuanya pasti jawabannya seperti itu, jangan pernah menyerah. Yang jelas itu adalah meyakinkan diri sendiri bahwa kita itu mampu, kita bisa menghadapinya, ya kan? Karena setiap hidup itu pasti punya banyak masalah. Yang kedua, terus bergerak, mau kemanapun langkah kita, maupun kemana ini, kita yakin bakal ada peluang setiap waktunya. Karena saya ada teman saya yang saya belajar dari waktu saya kesulitan itu, berawal dari parfum yang saya pakai, ya kan,
berawal dari parfum yang saya pakai, yang itu yang membuat saya termotivasi dengan dia. Karena waktu saya memberi sedikit parfum, nggak lama kemudian dia mendapat klien orang yang peracik parfum. Setelah itu, setelah dia mendapatkan klien peracik parfum, yang dia lakukan bukan hanya sebagai penikmat, tapi juga sebagai pelaku penjual. Setelah itu dia datang menghubungi saya dan mengajak saya untuk bertemu dengan pelaku peracik parfum tersebut. Dan akhirnya dia mulai berjualan parfum, dan malah dia hari ini menjual bahkan sampai literan, kartonan. Dan disitulah saya melihat ternyata kalau kita mau berusaha, berikhtiar, mau melakukan peluang, mau bertindak, peluang sekecil apapun itu semuanya bisa. Oke, terima kasih Mas Yogi telah berbagi cerita kepada kami. Mudah-mudahan semua masalah dan urusannya segera terselesaikan ya. Saya doakan juga semoga bisnis travelnya berjalan dengan lancar dan berkah. Amin, amin. Terima kasih juga sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.